Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, tapi di video kali ini saya tidak akan bahas tentang dunia tanaman hias dulu ya. Karena di video kali ini saya akan bahas tentang tanaman cabai guys. Nah, buat mama nih, para ibu-ibu yang suka atau hobi menanam tanaman cabai di rumah ya guys, entah itu ditanam di polybag, di pot, ataupun di lahan langsung, harus tonton video kali ini. Karena di video kali ini saya memberikan tips pemupukan agar tanaman cabainya itu berbuah lebat dan kualitas buahnya itu bagus ya, seperti halnya cabai-cabai di pasar yang biasa kita beli guys. Nah, ini dia pupuknya. Nah, buat mama nih yang hobi menanam tanaman cabai, saya mempunyai tanaman cabai di rumah nih ya. Ini adalah contohnya ya. Ini adalah salah satu dari tanaman cabai punya saya, yaitu tanaman cabai rawit hijau guys. Nah, kebetulan tanaman cabai saya ini saya tanam di pot seperti ini ya. Nah, lihat. Dan tanaman cabai rawit saya ini juga sudah mulai berbunga. Nah, yuk kita intip. Ini dia guys, tanamannya sudah mulai muncul kuncup-kuncup bunga seperti ini ya, warna putih seperti ini. Banyak sekali, lihat. Sudah mulai bermunculan. Berarti tanamannya ini sudah mulai siap untuk pertumbuhan pada masa nanti panen ya, bentar lagi berbuah. Seperti kita ketahui bahwa tanaman cabai itu sebelum berbuah pastinya dia akan berbunga dulu. Nanti kalau sudah berbunga, kelopaknya akan rontok, mengering, digantikan dengan munculnya buah cabai guys. Nah, untuk mendapatkan bunga yang banyak agar cabainya banyak juga, ada pupuknya. Nah, ini dia. Jangan kemana-mana, stay terus di channel ini guys. Buat mama atau para ibu-ibu yang punya tanaman cabainya, pupuk ini bisa dipakai ya untuk tanaman cabai di rumah, entah itu ditanam di dalam pot, di dalam polybag, ataupun di lahan langsung bisa ya, pupuknya sama. Nah, ini dia pupuknya. A few moments later. Pertama saya siapkan dulu air bersih sebanyak 1 liter untuk satu pot dulu ya. Kalau teman-teman punya tanaman cabai yang banyak jumlahnya, bisa dikalikan nanti untuk dosisnya. Nah, ini air bersih 1 liter. Untuk pupuk awal saya akan berikan, ini dia pupuknya. Tara, ini adalah pupuk MKP guys. Kebetulan adalah mereknya HX ya. Kalau teman-teman punya pupuk MKP tapi mereknya yang lain ya, bisa dari Pak Tani, Yaramila, Merauke dan lain sebagainya, tidak masalah. Yang penting adalah pupuknya jenis dari MKP. MKP itu apa? MKP adalah monokalium fosfat guys, yaitu unsur P atau P205 ini adalah 50%, lalu K2O nya 35% ya. Nah, unsur P ini diperlukan untuk nutrisi pada tanaman yang sedang berbunga guys. Seperti halnya tanaman cabai saya ini ya, sudah berbunga. Agar bunganya banyak, diberikan pupuk MKP ini guys. Oke. Nah, untuk air 1 liter, pupuk MKP nya adalah, ini dia, setengah sendok makan ya. Kita masukkan di dalam air 1 liter. Pupuk yang kedua adalah ini ya, KNO3 putih, merek dari Merauke ya. Merauke Kali Nitra atau pupuk kalium nitrat KNO3. Untuk pupuknya adalah jenis KNO3 putih, karena KNO3 sendiri itu ada 2 jenis ya, yaitu yang berwarna merah dan putih. Jangan salah pilih, yang putih untuk tanaman berbuah ya, sedangkan KNO3 yang merah untuk tanaman-tanaman pada saat usia dewasa sebelum berbuah. K2O ya untuk kalium nitratnya 46% dan N-nya 13% untuk pertumbuhan daun. Nah, untuk kalium ini diperlukan untuk kualitas buah guys. Jadi buahnya itu nantinya besar-besar, genjah ya. Lalu kualitas rasanya juga sangat pedas cabenya. Makanya gunakan untuk KNO3 putih ini. Nah, untuk dosisnya berapa? Untuk campuran dosisnya air 1 liter ini, KNO3 putihnya adalah 1 sendok makan guys. Nah, ya, 1 sendok makan. Kita masukkan ke air 1 liter. Kalau sudah, kita aduk ya. Oke, kita aduk sampai larut. Jadi kesimpulannya adalah air 1 liter, pupuk MKP nya setengah sendok makan, dan untuk pupuk KNO3 putihnya adalah 1 sendok makan, dilarutkan bersama-sama sampai larut ya. Nah, itu dia. Sudah tidak ada endapan pupuknya, artinya sudah larut ke dalam airnya. Nah, apakah cukup sampai di sini? Tidak ya. Saya akan memberikan pupuk berikutnya, yaitu ini dia. Pupuk organik buatan saya, Tara. Pupuk organik Cell Zamroni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun karena mengandung ekstrak daun kelor. Daun kelor itu sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman apapun, dari memunculkan daunnya, akarnya, ataupun buahnya dan bunganya. Jadi cepat pertumbuhannya. Silakan teman-teman yang memilikinya bisa ya pesan di WA 0812 872 7041. Oke. Berikan pupuknya ya untuk air 1 liter ini kurang lebih 50 ml aja. Guys, kita masukkan. Kalau sudah, kita aduk kembali dan siap untuk disiramkan. Teknik penyiramannya gimana? Tonton video ini sampai selesai guys. Oke, sekarang kita menuju untuk teknik cara penyiramannya. Nah, ini dia.
Kita siramkan ya di bagian perakarannya seperti ini. Nah itu dia. Kita siramkan bagian akar-akarnya, media tanamnya jangan sampai ada yang masih kering, jadi basah semua untuk media tanamnya agar benar-benar sempurna mengenai si akar tanaman cabenya. Nah itu dia. Nah kalau sudah kira-kira basah untuk akarnya berarti sudah selesai ya untuk teknik penyiramannya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu untuk media tanam dari tanaman cabai yang saya pakai ini saya menggunakan campuran dari tanah kebun atau tanah yang berwarna hitam, lalu ada pupuk kandang dan sekam bakar, diaduk menjadi satu dan pakai untuk media tanam tanaman cabai. Oke, paham ya? Untuk teknik pemupukan ini diberikan berapa kali sih dalam seminggu? Yaitu kita bisa memberikannya seminggu sekali ya pada saat usia dewasa atau berbunga seperti ini. Kita bisa melakukannya pemupukan ini di waktu pagi hari guys, jangan di siang hari ataupun sore hari ya. Jadi dilakukan di pagi hari di mana tanaman sedang mulai muncul membuka stomatanya. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman cabai kita. Nah setelah kita melakukan pemupukan di bagian akarnya, kita lanjut untuk pemupukan semprot di bagian daunnya ya. Nah pupuknya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai guys. Ini dia pupuk semprotnya. A few moments later. Nah oke guys, setelah kita melakukan penyiraman pupuk di bagian akar, sekarang tiba saatnya saya akan melakukan pemupukan semprot di daun-daunnya. Karena kenapa? Karena sebenarnya guys, penyerapan nutrisi yang paling cepat itu adalah di daun guys, dibandingkan di akar. Itu penyerapan nutrisinya lebih cepat di daun, makanya saya akan memberikan penyemprotan pupuk juga di bagian daunnya. Nah pupuknya apa? Ini dia. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah seperti biasa ya, yaitu air bersih lagi sebanyak 1 liter. Lalu pupuknya ini dia. Cara ini ya, ini adalah pupuk Gandasil B. Nah pupuk Gandasil B ini sangat bagus untuk pertumbuhan bunga pada tanaman hias berbunga ataupun tanaman-tanaman berbuah ataupun tanaman-tanaman cabai, tomat dan sebagainya yang mempunyai hasil produksi tinggi ya. Nah ini ya pupuknya, isinya sudah saya pindahkan ke botol kaca seperti ini agar aman, tidak cepat basah ya. Nah sekarang untuk air 1 liter ini Gandasil B nya berapa dosisnya? Yaitu untuk air 1 liter Gandasil B nya adalah setengah sendok makan guys. Nah ini dia guys, setengah sendok makan ya untuk Gandasil B nya. Kita bisa melarutkan ke air 1 liter, kemudian kita aduk. Nah kalau sudah larut seperti ini, kita bisa menambahkan pupuk organik lagi ya. Ini dia pupuk organik buatan saya, sekalian promosi ya. Kita bisa memberikannya sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Ingat ya, pupuk organik buatan saya ini sangat bagus karena mengandung ekstrak daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun. Kita masukkan, nah seperti ini ya. Jangan lupa menggunakan saring agar tidak masuk untuk kotoran-kotorannya ya, nanti bisa macet untuk alat sprayernya. Kita tutup untuk alat sprayernya. Nah oke guys, saatnya kita melakukan penyemprotan ya untuk tanaman cabenya, disemprot di bagian daun-daunnya. Itu dia. Kita bisa melakukan penyemprotan ini sama ya, yaitu di pagi hari. Berapa kali? Yaitu seminggu sekali ya, sama seperti tadi pupuk di bagian akar. Jadi kita bisa melakukan berbarengan ya, yaitu pada saat melakukan pupuk di akar, juga setelahnya kita bisa melakukan penyemprotan pupuk di bagian daun-daunnya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah basah semua berarti sudah selesai untuk penyemprotan pupuk daun ya, pupuk Gandasil B ini untuk tanaman cabenya. Nah itulah teknik pemupukan yang saya lakukan pada tanaman cabai saya di rumah. Nanti ditunggu ya untuk review berikutnya dari hasil tanaman cabai punya saya ini. Oke? Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.